Pemirsa, sidang polemik kita lanjutkan. Apa benar ada makar? Skor dicabut. Silakan Bang Latif. Ya, Bung Oki, singkat saja kita karena udah tinggal waktu pendek. Saya melihat begini ya, kita ini kan punya presiden hebat. Pak Jokowi dengan stylenya yang terbuka, egaliter, dan lain sebagainya. Saya yakin ini juga harusnya diterjemahkan sampai ke bawah. Insya Allah ya, ini karena mungkin semua punya niat baik, Ya. tapi kemudian ada miss ya. Dan kita ini cinta kepolisian loh ya. Artinya satu sama lain kan harus mengkonfirmasi. Dan saya yakin melalui proses seperti ini, ketika kemudian bisa saling mengkonfirmasi, ini akan clear. Jadi saya yakin ini tidak harus lanjut lah kita ke pengadilan dan lain sebagainya. Kalaupun kemudian tidak ada fakta-fakta hukum, ya dasar ketika kemudian saling mengkonfirmasi itu, sudah. Kita sudahi. Case close saja. Baik. Ya, jadi insya Allah lah, saya yakin ini akan terbuka, akan clear, dan kemudian kita jalani lagi kehidupan berbangsa dan bertanah air ini. Ya. Saya ke Bu Dahlia. Bu Dahlia, mewakili keluarga Pak Sri Bintang, apakah punya harapan yang sama dengan kuasa hukumnya Bu Rahma? Saya cuma punya pesan untuk Bapak Kapolri, khususnya yang hadir di sini Pak Martinus, perlakukan abang saya seperti layaknya tahanan yang lain. Jangan dicampur dengan tahanan narkoba dan juga dibebaskan seperti Mbak Ratna Sarumpait. Karena mengingat usia mas saya itu sudah tua, sudah 71 tahun. Jauh dari perbuatan makar kalau saya bilang. Dan saat ini posisi Mas Bintang itu satu kamar dengan tahanan narkoba. Yang kemarin satu kamar dengan Rizal dan Zamran, sekarang dipisah. Sementara Mas Bintang harus minum obat. Oke. Itu aja Pak Martinus, mohon tolong abang saya dikeluarkan. Baik. Terima kasih Mbak Dahlia. Pak Tamliha singkat saja. Saya ini kan anggota Panja Rancangan Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang disampaikan ibu-ibu tadi. Kita merevisi hanya 2 pasal. Salah satu pasal adalah menyangkut ancaman hukumannya. Yang sebelumnya 6 tahun menjadi 4 tahun. Kenapa? Karena Presiden juga tidak ingin ada sembarangan. Revisi itu diusulkan oleh Presiden. Baik. Dan kalau 6 tahun bisa langsung ditangkap dan bisa langsung ditahan. Tapi kalau 4 tahun penyelidikan dulu, baru penyidikan dan seterusnya. Nah yang kedua, saya ingin menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan tentang pemakzulan terhadap seorang presiden. Oke. Untuk bisa memakzulkan presiden itu prosesnya panjang. Sampai ke MK dari segala, interpelasi, kemudian hak angket, kemudian ke MPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke MPR lagi, itu butuh waktu 6 bulan. Baik. 6 bulan itu jangankan 6 bulan, 1 bulan saja sudah bisa masuk angin. Ya. Kalau Presiden Jokowi dengan jumlah pendukung sekarang yang lebih daripada separuh partai politik Pasti yang ada di parlemen, tidak mungkin terjadi. Saya jamin, saya ini kan anggota pendukung presiden juga. Ya, saya ke Pak Wawan supaya Terima kasih. isunya semakin jelas. Dalam demokrasi itu ada 3 hal, kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Kita boleh bebas, silahkan. Kemudian setara, tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain. Tapi aturan tetap harus dipakai. Karena aturan ini sebuah permainan dan kesepakatan bersama, yaitu kembali kepada undang-undang. Kalau ada sesuatu yang keluar dari undang-undang, maka ada sanksi. Ya. Nah, kita harus sepakat dengan itu. Dan kita harus mengkalkulasi risiko. Saya melakukan ini, risikonya ini. Baik. Saya melakukan itu, risikonya itu. Kalau sudah tahu seperti itu, kemudian langgar, ya kita harus dengan sikap dewasa hadapi semuanya itu. Dengan keteguhan semuanya. Dan semuanya berpersepsi bahwa kita ingin membangun sebuah tanggung jawab. Jadi setiap langkah kita ada tanggung jawabnya. Ada risiko dan tanggung ada jawab. risikonya. Baik. Demikian. Ya. Bang Martinus yang memulai, Bang Martinus juga yang mengakhiri. Silakan. Ya, saya kira ini sebuah diskusi yang baik ya. Dalam arti ingin mendudukkan permasalahan. Tetapi memang kita perlu pahami bahwa dalam bernegara berdemokrasi kita sudah sepakat untuk memilih itu, ada hukum di situ yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Hak-hak siapa, kewajiban-kewajiban apa saja. Dan tentunya terkait dengan hal itu proses hukum ini juga menjadi satu pembelajaran
kepada kita semua bahwa ada pasal-pasal yang terkait dengan hal ini yang kita bicarakan ini. Yang berikutnya tentu kita apabila ada satu respon terhadap katakanlah penyimpangan penyidik, apakah dalam penerapan pasal atau dalam melakukan tindakan kepolisian, tentu ada ranahnya untuk mengajukan gugatan. Ada pra-peradilan ya. Tetapi apa yang dikomunikasikan tadi ya, untuk katakanlah menyelesaikan ini di luar, tentu ini menjadi bagian yang berbeda pula tentunya dalam proses hukum. Saya kira apa nanti yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau-beliau ini, tentu ini di luar dari proses hukum yang ada ya. Proses hukum jelas untuk terus melakukan penyidikan dan sampai kepada ke pengadilan. Dan Polri tentu berkomitmen untuk menjaga negara demokrasi ini supaya kita semakin tumbuh hidup, berkembang, menjadi bangsa yang lebih sejahtera, lebih aman, lebih tertib dan nyaman kita untuk berada di negara kita tercinta ini. Itu dia. Oke, terima kasih. Baiklah, demikianlah diskusi kita. Apa benar ada makar? Kita percaya bahwa proses hukum sudah berjalan, Polri akan bertindak dengan profesional. Benar atau tidaknya makar, kita serahkan kepada Polri untuk kemudian menyidiknya. Kita tutup persidangan malam ini, polemik sidang ditutup. Ya, terima kasih para tamu yang hebat-hebat pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah bersama kami selama 90 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tidak ingin bangsa kita pecah, kita juga tidak ingin ada anak bangsa yang tercederai. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Sregar, pamit.